Halo Al, bertemu lagi di Perspektif Noviandi Saputra. Disuruh Mas Sumasno membawakan tugas sebagai moderator karena saya kira yang hadir adalah mahasiswa semua. Ternyata di sini ada tokoh-tokoh yang ketika saya ketemu membuat hati saya bergetar. Seperti Pak Sainul misalnya, ternyata juga ada Bu Tutung di sini yang sebelumnya saya belum pernah ketemu, walaupun saya sudah sering ya jalan-jalan ke Unlam, jalan-jalan aja Bu. Diajak Mas Nah, Sumasno ketemu dan Pak sekarang. Sainul, ya biasanya saya diajak nongkrong di pojok mana gitu. Tapi sebenarnya saya Nanti tidak, nongkrongnya di mana-mana bisa. ya, tapi sebenarnya saya tidak pernah menjadi penghuni Universitas Lampung Mangkurat. Ya Bu, salam kenal Bu Menjadi ya. sahabat. Oke, Ya, salam kenal. semoga sehat. Selamat malam juga buat Pak dosen yang barangkali saya tidak tahu dan ada di sini. Saya mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat untuk bapak-bapak semua dan untuk peserta, adik-adik, teman-teman mahasiswa, selamat malam, selamat bergabung. Sambil menunggu Mas Novi menyelesaikan kendala-kendala teknis yang memang harus diselesaikan, mungkin saya akan kasih pengantar dulu ya. Sebenarnya Mas Sumasno tidak mau diperkenalkan karena memang mungkin sudah terkenal juga kan. Kalau kita sering nonton TV barangkali kan sudah wajahnya sudah tidak asing lagi. Sering tampil mungkin Mas ya di Inbox atau Dahsyat main apa gitu ya. Ya, buku Renungan Perihal Musik adalah buku Mas Sumasno, Pak dosen kita yang ke-9. Sebelumnya saya sudah pernah membaca beberapa karya beliau, di antaranya Semesta MH, Manusia Kotak, Etika Banjar yang tiga-tiganya rilis tahun 2017. Dan ini adalah buku ke-9 yang beliau rilis dan kalau saya tidak salah ini adalah buku pertama ya yang bicara soal musik ya. Saya kurang ini, nanti dikoreksi aja kalau saya salah. Udah beres persoalan teknisnya. Oke. Kita gagal secara live streaming karena beberapa hal teknis dan sebagainya. Saya mengira karena persoalan jaringan, ketidakstabilan jaringan yang bikin itu nggak bisa di streamingkan. Tadi saya coba. Tidak apa-apa, Mas Novi. Nggak apa-apa, maklum aja. Yang ini Ya. di Zoom masih kita jarak lancar aja. Monggo silakan. Ya, oke. Di luar dari kendala teknis yang menurut saya ya maklum aja ya. Jadi tidak masalah. Kita lanjut. Malam ini seperti yang sudah teman-teman, bapak-bapak, ibu baca di poster yang desainnya entah sudah berganti-ganti berapa kali. Kita akan berjumpa dengan dua pembedah kita malam ini. Yang pertama adalah Mas Eri Setiawan dari Yogyakarta. Mas Eri ini adalah, sebentar saya buka contekan dulu. Pemusik sekaligus penulis. Beliau mengelola Art Music Today di Yogyakarta. Buku-bukunya dalam 4 tahun terakhir, antara lain Musik untuk Kehidupan, Dari Bunyi ke Kata, Filosofi Pendidikan Musik, Kritik dan Renungan, Mendengarkan Gitar, Menikmati Hongkong, dan Trauma Bunyi. Mas Eri juga menulis untuk buku-buku antologi, antara lain Para Maestro Gamelan, Menakar Kuasa Ingatan, Memoir Sobat Ambyar. Oh ya, makanya tadi kata beliau fans berat Didi Kempot ya. Jadi salah satu karya antologinya ada di sini. Selain bermusik dan menulis, Mas Eri juga menjadi produser, organizer, kurator, dan bapak rumah tangga 2 anak. Sayangnya tidak disebutkan ada berapa istri. Mas Eri bisa tulisan-tulisannya bisa
tengok di www.erisetiawan.com. Ya, kemudian di pembedah kedua adalah Mas Novi Andi Saputra, yang sebenarnya sudah cukup akrab mungkin di telinga para pemerhati penikmat seni di Kalimantan Selatan khususnya ya. Saya tidak bisa terlalu banyak menceritakan soal Mas Novi karena mungkin juga selain sudah terkenal, profilnya juga belum saya terima sampai detik ini. Jadi mohon maaf Mas Novi ya. Anggap aja pian sudah terkenal. Oke, daripada berlama-lama dan terlalu jauh, mungkin saya akan langsung saja melemparkan mikrofon kepada pembedah pertama. Silakan Mas Eri Setiawan untuk Mungkin dibuka dulu ya. Karena ada Oh, Ibu iya. Kaprodi yang akan membuka. Oh iya. Oh iya. Lupa Sebentar. Mas Puja kayaknya ya. Maaf. Ini sambil mencetin soalnya yang masuk. Oh iya. Sebelumnya saya mohon maaf, sebelum masuk ke para pembedah, ini kita akan mendengarkan pengantar atau sepatah dua patah kata dari Bu Tutung Nurdiana, Koordinator Prodi. Silakan mungkin Bu. Oke, baik, terima kasih Mas Puja. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada narasumber atau pembedah, ya, Mas Eri Setiawan sebagai Direktur Art Musik UJ di Yogyakarta, kemudian Mas Novi Andi Saputra, Direktur Artistik NSAPM Banjarbaru ya, dan juga dosen Prodi Pendidikan Sendra Tasik. Kemudian tentunya Pak Sumasno Hadi yang hari ini mau dibedah bukunya Pak, ya. Beliau adalah dosen senior program studi pendidikan Sendra Tasik. Kemudian kepada moderator juga Mas Puja Mandela ya, di redaktor apahabar.com. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, Pak Bambang Subiakto, terima kasih kehadirannya. Pak Bambang Subiakto ini dosen senior kami di FKIP Unlam. Beliau ketua program studi S2 IPS pasca sarjana. Kemudian Pak Sainul di program studi bahasa, Pak Sainul sekretaris jurusan bahasa. Terus Bapak Ibu semua ya, anak-anakku kalau di kampus, jadi saya kelihatan tua, di sini nggak mau kelihatan tua deh. Jadi adik-adik semua di sini ada, saya lihat Pak, ada Yuse Esbil. Selamat malam, Assalamualaikum, Tiara Dewi, Haifa, kemudian Nur Aziza, Mahar, Ramadan, Doln, Sesi, kemudian Andi Wijaya, Yunita, masih banyak lagi, Pak Najamuddin, dosen program studi Sendra Tasik. Banyak juga ini yang hadir. Oke, baik ya. Jadi saya ingin penegasan tentang anu. Karena sering ngomong anu ini Pak Mas. Jadi namanya jadi anu karena beliau juga penggagasnya anu. Anu ini Art Network ULM. Jadi Forum Prodi Sendra Tasik FKIP ULM ini digagas dalam rangka memberikan wadah kepada para pecinta seni, kemudian penulis seni, peneliti seni, pemerhati seni dan budaya, pokoknya semua yang terkait dengan seni budaya sosial, kemudian penggiat seni budaya dan sosial budaya, untuk saling bertukar pikiran, kemudian berdiskusi dalam pengembangan seni di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Kegiatan diskusi ini rutin kami lakukan setiap bulan ya, karena kemarin ada corona, kami pending untuk beberapa saat. Kemudian 1 bulan sekali ini berupa pemakaran makalah, bedah buku, bincang seni, diskusi, dan lain sebagainya.
Kemudian kami berharap khususnya dari Prodi agar wadah ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembentukan ANU ya. ANU ini ditegaskan lagi Pak Sumasno, Art Network ULM, Universitas Lambung Mangkurat, dan dapat berkontribusi dengan pengembangan seni di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan. Wabil khusus untuk kegiatan ini ya. Jadi untuk kegiatan malam ini semoga kita dapat berbagi pengetahuan dan mengkritisi tulisan yang dibuat oleh Bapak Sumasno Hadi sebagai hasil kontemplasi beliau tentang musik. Ini buku beliau yang ke-9 ya Pak ya. Saya selalu dikasih nih, malah gratis terus saya. Terima kasih Pak Sumasno. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar, juga memberi manfaat. Amin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka acara malam ini, yaitu bedah buku karya Bapak Sumasno Hadi, yaitu Renungan Perihal Musik. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, silahkan acara ini dilanjutkan oleh moderator Mas Puja Mandela. Silakan Mas Puja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tutung. Terima kasih Bu Tutung. Terima kasih. Mohon maaf saya tadi agak lupa ya. Sebenarnya sudah pakai contekan. Tapi kalau ketika nama Pak Sainul masuk tadi saya sudah langsung ada yang gugup. Grogi berat. Sebenarnya contekannya udah lengkap Bu. Tapi ya gitulah kan kata Bang Roma kan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa kan gitu. Jadi mohon dimaklumi. Jangan diremedial Bu saya ya. Silakan Mas, ayo dilanjut. Oke. Setelah ini kita akan ke Mas Eri. Mas Eri yang jauh-jauh dari Jogja, mungkin sebagian tadi sudah menyimak duluan siapa itu Mas Eri, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana pandangan pendapat Mas Eri tentang pemikiran-pemikirannya Pak dosen kita yang sama-sama kita cintai dan baik hati sekali ini. Oke, Mas Eri sudah siap? Ya. Oke. Halo, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan khususnya yang berada di Banjarmasin dan sekitarnya. Ini nanti saya mohon izin mungkin sekitar 15-20 menit. Saya bikin semacam outline. Sebetulnya untuk supaya nggak lari-lari kemana-mana aja. Supaya efektif begitu. Nah, saya singkat bukunya Mas Masno ini kayaknya lebih enak jadi 3 huruf aja Mas ya. RPM gitu ya, buku RPM. Renungan Perihal Musik. Nanti yang selanjutnya bikin RPC, Renungan Perihal Cinta. Kayaknya asik juga Mas. Terus, oke, langsung aja. Saya pengen agak punya beberapa peran gitu, dalam arti saya pengen bukan membedah sih ya, saya hanya berusaha untuk membaca buku ini dalam 1-2 minggu terakhir. Membaca pun juga tidak hanya satu kali, misalnya ada beberapa bagian yang saya kira perlu dibaca ulang ya, saya harus baca gitu. Dan mudah-mudahan teman-teman di sini juga ada yang sudah membaca atau menuntaskannya atau setidaknya mengintip-intip bukunya. Nah, saya ingin mengulas dalam 3 peran. Jadi gini, 3 peran ini saya maksudkan supaya saya punya beberapa perspektif yang kemungkinan bisa saling melengkapi. Yang pertama adalah peran saya sebagai praktisi di bidang literasi musik, karena saya juga mendorong teman-teman untuk menulis dan menerbitkan buku. Saya juga mengelola penerbitan buku khusus musik di Jogja. Itu dari perspektif yang pertama atau pengamatan yang pertama. Lalu yang kedua, peran saya sebagai penulis, baik nulis soal musik maupun soal-soal seni budaya dan lainnya.
Yang ketiga adalah saya sebagai awam atau pembaca yang berusaha untuk masuk ke dunia bagaimana sih musik itu kalau diwacanakan gitu ya. Dibawa kepada pergulatan-pergulatan, pengetahuan, dialektika, dan seterusnya. Tapi saya mencoba melihat dari awam. Jadi saya pura-pura nggak ngerti ini apa sih sebetulnya gitu. Tapi saya nggak berlama-lama, hanya ada poin-poin singkat aja. Oke, yang pertama peran sebagai praktisi di bidang literasi musik. Tentu saja saya senang gitu karena buku RPM ini melengkapi kasanah literatur musik Indonesia. Jadi menurut data yang kami himpun bersama penerbit ya, dalam 5 tahun terakhir itu pertumbuhan produktivitasnya luar biasa. Jadi dalam 5 tahun terakhir tercatat sekitar 110-an judul buku tentang musik yang terbit di pasaran. Nah sebelum itu saya melakukan riset bersama tim sepanjang 5 dekade di Indonesia atau buku-buku musik berbahasa Indonesia itu tidak lebih dari 300. Jadi dalam 5 tahun terakhir terjadi semacam pelonjakan yang luar biasa. Jadi terbit sekitar 100 lebih sedikit buku-buku musik. Memang umumnya itu populer ya, bercerita atau berkisah tentang atau membahas musik-musik populer, misalnya tentang riwayat band gitu ya, lagu-lagu, terus soal subkultur gitu. Itu sekitar 70-an buku lah. Selebihnya adalah buku-buku ilmiah populer dan ilmiah. Nah, buku ilmiah ini sebetulnya menempati kuantitas yang terendah, yaitu cuma sekitar belasan judul dalam 5 tahun terakhir. Yang terbit di pasaran ya, saya berada dalam konteks yang dipublikasikan secara luas di luar jurnal. Jadi buku yang betul-betul menjadi buku gitu. Nah, riset ini masih terus berjalan karena selain saya melakukan riset, saya juga mengkoleksi literatur musik sepanjang tahun 1950 sampai hari ini gitu. Nah, khususnya di Banjarmasin saya kira yang kemungkinan produktivitas penerbitan buku-buku semacam RPM ini kemungkinan belum terlalu banyak, tentu saja menjadi sebuah angin segar bagi yang membutuhkannya gitu. Dan saya berharap buku semacam ini itu memicu munculnya buku-buku tentang musik yang lain. Juga sebelumnya Mas Novi juga menerbitkan tentang gamelan Banjar ya. Saya kira ini menarik sekali kombinasi misalnya antara musik-musik yang katakanlah tradisional dan musik-musik yang lebih urban gitu. Ya, itu yang pertama. Ini satu produk yang positif, satu nilai yang penting sebagai manfaat untuk kita apresiasi bersama. Lalu yang kedua, peran saya sebagai penulis, saya mencoba melihat sebagai penulis. Jadi pada sisi ini tentu saja saya lebih dalam masuk ke dalam konten tulisan gitu ya. Pertama ya, yaitu adalah apa yang ditulis Mas Masno. Terus yang kedua, misalnya cara menyajikannya. Dan ketiga, orientasi kepenulisannya. Karena saya lihat Mas Masno kan tidak hanya menulis soal musik, tapi juga seni budaya, soal kearifan lokal, dan lain-lain. Nah, pasti ada hal-hal teknis dan non-teknis yang selalu berputar-putar gitu di kepala seorang penulis. Ya, seorang penulis pasti mengalami bahwa idenya banyak, imajinasinya banyak, nanti terbentur ke soal teknis, terbentur ke mungkin soal pembahasaan dan sebagainya. Nah, itu selalu ada pertarungan di situ. Nah, mungkin Mas Masno punya orientasi yang sederhana, yaitu buku ini setidaknya membantu proses mengajarnya sebagai dosen, misalnya katakanlah sebagai diktat atau referensi gitu. Nah, di sisi lain juga mewarnai apresiasi musik di Indonesia. Karena memang kalau buku-buku semacam ini yang saya letakkan di dalam kerangka kontennya itu ilmiah populer, jadi tidak ilmiah 100%, tapi ilmiah populer. Ini juga mewarnai bagaimana musik dilihat sebagai pengetahuan. Nah, secara umum dari sisi konten bagi saya buku ini relatif standar, ya. Jadi relatif pada umumnya tidak ada yang menggebu-gebu, tidak ada yang betul-betul luar biasa katakanlah begitu. Jadi standar lah gitu menurut saya ya.
Nah, khususnya halaman 1 sampai 36, yaitu 4 esai pertama, itu gagasan atau data yang disampaikan sebetulnya sudah terlalu sering muncul di buku-buku. Nah, khususnya artikel pertama dan kedua yang cenderung saya lihat sebagai anti klimaks gitu, karena kurang dibarengi teknik menutup sebuah tulisan dengan jeli, sehingga agak terasa mengambang, namun kurang membuat penasaran pembacanya. Ya, itu catatan kecil. Sebetulnya agak sayang karena ini total esainya kan cuma 10. Kalau 30 esai, 40 esai gitu kayaknya lagi bisa agak terobati sama esai-esai yang lain gitu ya. Nah, juga menurut saya menariknya, mestinya menarik juga untuk menulis gelombang-gelombang tren yang paling terkini di dunia musik. Gitu. Sayangnya Mas Masno tidak melakukan penjelajahan ke situ. Jadi misalnya soal sekarang video musik ya, audio video musik yang YouTube dan sebagainya lah, terus fenomena cover buku, cover musik gitu, coveran, hak cipta dan sebagainya ini sekarang lagi trending dan banyak dibicarakan. Nah itu misalnya soal hak cipta itu dalam dunia dangdut itu sangat mengerikan. Sejak zaman Pantura ya, Pantai Utara itu heboh VCD kondangan yang bajakan itu. Kemudian ada fenomena perampasan hak cipta di YouTube. Nah, itu menarik untuk masa kini. Jadi diam-diam ada oknum-oknum yang ternyata mencuri hak cipta kita. Tahu-tahu ini sudah diambil orang untuk di apa namanya di hak ciptakan ya, sehingga kalau yang punya lagu jadi nggak punya hak gitu. Oh ya, saya mau sedikit nambahin untuk halaman 4 ini Mas Masno bilang bahwa musik itu matematis ya gitu. Jadi sebetulnya kalau sejak zaman Yunani abad ke-5 itu justru musik itu dianggap ilmu pasti. Musik itu sains. Musik adalah cabang dari matematika. Dan selain musik ada aritmatika, geometri dan astronomi. Nah, ini salah satu yang mengilmiahkan atau mensaintifikkan musik kan Pythagoras ya, atas jasanya soal suning dan penalaan itu. Nah, ini menarik sebagai tambahan data. Kemudian musik itu semakin ke sini bergeser ranahnya, kemudian ke humaniora, ke menyinggung soal manusia, soal sosial dan sebagainya. Lalu semakin ke sini lagi, semakin ke mesin, semakin teknikal, semakin robotik lah katakanlah begitu. Dan dalam pembicaraan terkini, hubungan musik dan komputer itu sudah semakin tidak lagi marak, tapi sudah liar ya, sudah banyak sekali dipakai sebagai eksplorasi baik kekaryaan ataupun riset-riset, dan dipakai tidak hanya di dunia kedokteran, tidak hanya di dunia musik, tapi juga di dunia kedokteran, game, robotik dan sebagainya. Nah, ini saya kira menarik data-data yang saya kira bisa dielaborasi kembali gitu. Nah, tapi secara umum khususnya di bab awal, saya melihat di bab awal halaman 1 sampai 36, saya sepikiran dengan Mas Masno, khususnya yang Mas Masno bilang bahwa musik adalah wilayah kesenian yang selalu menarik dan kita tak akan pernah habis bahan untuk membicarakannya. Ini betul sekali. Jadi masih sangat banyak yang bisa dieksplor untuk diketengahkan kepada khalayak, karena idealnya 1 tahun itu seharusnya terbit ribuan buku kalau menurut saya di Indonesia ya, dengan populasi yang sebegini banyak, dengan sumber yang sebegini banyak, itu 1 tahun bisa ribuan buku harusnya, kayak seperti di dunia sastra. Itu ada novel yang betul-betul berangkat dari cerita pribadi sampai novel yang serius, berbicara tentang sejarah dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan Mas Masno bisa mendorong mahasiswa-mahasiswanya atau koleganya untuk menulis buku mengenai musik khususnya di masa-masa selanjutnya gitu. Nah, bagian selanjutnya yang paling favorit menurut saya adalah 2 artikel yang terakhir. Kecuali yang tentang Desa Barikin ya. Jadi yang menurut saya keren itu yang mengulas pertunjukan Nyanyuk dan soal Indonesia Raya. 2 artikel itu khususnya yang Nyanyuk itu memang terasa, kalau kata Mas Masno itu terasa nganu itu. Pokoknya nganu lah. Semacam ada getaran yang sulit dibahasakan, sulit diterjemahkan. Nah, ini sebetulnya salah satu keberhasilan penulis kalau menurut pengalaman saya adalah mampu membuat pembaca tertegun ya, terkesima. Ada dia diam sejenak terus oh iya benar. Jadi ada semacam refleksi batin, ada semacam kegembiraan, kebahagiaan gitu.
Nah, pisau analisis Mas Masno untuk membedah Nyanyuk ini menarik sekali karena menggabungkan antara lain jurnalisme sastrawi, etnomusikologi, filsafat, dan lain-lain. Nah, ini salah satu perspektif yang unik terlepas dari kebutuhan pembaca sebetulnya untuk masyarakat yang umum ya atau luas gitu. Juga Indonesia Raya saya kira cukup detail untuk mengulas secara musikologis, saya kira. Dulu yang ngajari siapa Mas Masno bisa nulis-nulis begini. Nanti Mas Masno bisa jelasin sedikit proses kreatifnya. Oke, yang terakhir ya, ini terakhir peran saya sebagai pembaca awam. Jadi agaknya suatu ketika Mas Masno itu perlu nulis yang murni yang enteng ya, maksudnya gini, yang pure diminimalisir istilah-istilah yang sulit dipahami oleh sulit dipahami oleh awam. Jadi artinya mencoba menulis dengan serileks mungkin dan untuk lapisan pembaca yang lebih luas. Karena ini menarik sekali topik-topik yang bisa dieksplor untuk melihat sebetulnya dalam dunia musik itu konteks pewacanaan dan informasi di dalam masyarakat itu wataknya masih elitis atau sebetulnya sudah merakyat. Nah, ini menarik. Jadi musik itu kita berbicara soal pengetahuannya itu masih terkungkung di satu zona yang sempit atau sebetulnya sudah bisa diekspor ke ranah yang lebih luas ya. Artinya siapa saja sebetulnya bisa masuk ke dalam dunia pengetahuan musik gitu. Nah, ini salah satunya tentu saja soal teknik menulis yang tidak mudah karena saya mengalami bahwa tidak mudah untuk menyederhanakan bahasa misalnya, untuk membawa satu wacana yang serius menjadi mudah tapi tidak meninggalkan bobotnya gitu. Nah, saya pernah melakukannya ketika tahun 2008 saya menerbitkan buku short music service yang pertama. Pasca buku itu terbit saya keliling ke radio-radio untuk talk show. Ternyata bagi awam ya khususnya itu informasi di dunia musik di luar biografi artis atau gosip-gosip gaya hidup gitu sebetulnya ada tempat gitu, ada porsi untuk mereka bisa menerima. Tapi sayangnya memang sedikit sekali penulis yang punya kemampuan untuk mengetengahkan wacana-wacana tersebut ke publik yang lebih luas gitu. Nah, persis seperti yang dibilang Mas Novi, bahwa kita juga harus care juga dalam soal orientasi kepenulisan dan sebagainya. Lalu saya kira itu dulu. Sudah 15 menit sekitaran. Selamat dan sukses untuk Mas Masno. Semoga bukunya terjual 100 juta kopi. Saya ditraktir rumah. Amin. Itu ya, Mas Pujo ya. Terima kasih, Mas Heri. Sekian perspektif dari saya. Sampai ketemu di perspektif-perspektif lainnya.